Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Muhammad Tommy Adrianto. Nah, pada kali ini saya akan menceritakan bagaimana kondisi yang ada di Kabupaten Kudus. Nah, memang di Kabupaten Kudus ini merupakan salah satu kabupaten yang tingkat penyebaran COVID-nya tertinggi yang berada di Jawa Tengah. Bahkan berita Kudus ini menjadi berita nasional dan ada yang menganggap bahwa Kudus itu seperti India. Nah, bahkan ada yang mengatakan kalau masalah ini dibesar-besarkan oleh media. Nah, tetapi saya sendiri yang berada di Kudus memang itulah kenyataannya. Nah, kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Karena ada beberapa hal, salah satunya adalah karena banyak sekali warga yang ada di Kabupaten Kudus ini banyak yang melanggar protokol kesehatan sehingga menyebabkan penyebaran COVID itu yang sangat tinggi sekali. Nah, oleh karena itu nanti di video ini saya akan menceritakan bagaimana keadaan yang sebenarnya yang ada di Kabupaten Kudus ini. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Nanti saya ajak untuk melihat video pada kali ini, dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan komen serta share video ini dan juga channel saya supaya channel saya semakin berkembang. Dan jangan lupa sekali lagi untuk tetap menjaga kesehatan dan juga ikuti dan taati protokol kesehatan agar penyebaran COVID tidak semakin tinggi. Karena sudah beberapa hari ini, kurang lebih seminggu, Kudus terjadi pembatasan pelaksanaan kegiatan masyarakat, dan terakhir informasinya adalah tanggal 14 Juni itu terakhir. Nah, kemarin 2 hari kemarin, hari Sabtu Minggu tanggal 5 dan 6 dihimbau untuk tetap di rumah saja. Oke teman-teman, saya ajak untuk melihat ulasan-ulasan video pada kali ini. Kabupaten Kudus di Jawa Tengah menjadi sorotan akibat ledakan kasus COVID-19. Kini Kudus berstatus sebagai zona merah. Ada sejumlah hal yang menyebabkan kasus COVID-19 melonjak drastis di kota Kretek, Kudus tersebut. Penyebabnya mulai dari warga yang mengabaikan protokol kesehatan, pasien COVID-19 yang ditunggu oleh keluarga, hingga puncaknya adalah ziarah dan silaturahmi saat Lebaran. Ini termasuk aktivitas ziarah yang menjadi wisata religi di kota yang juga menjadi salah satu titik penyebaran Islam di Nusantara ini. Lonjakan kasus COVID-19 di Kudus diperparah dengan banyaknya tenaga kesehatan di wilayah Kudus yang saat ini positif menderita COVID-19, yaitu sebanyak 189 orang. Jumlah kasus positif COVID-19 di Kudus melonjak secara signifikan dalam waktu sepekan. Kenaikannya disebut mencapai 30 kali lipat, yakni dari 26 kasus menjadi 929 kasus. Hal ini menjadikan kasus aktif di Kudus menjadi sebanyak 1.280 kasus atau 21,48% dari total kasus positifnya. Ini adalah angka yang cukup besar bila dibandingkan dengan kasus aktif nasional yang hanya 5,47%. Adanya kenaikan kasus positif ini menyebabkan keterisian tempat tidur ruang isolasi dan ruang ICU rujukan COVID-19 mengalami kenaikan tajam di Kudus. Bahkan per tanggal 1 Juni lebih dari 90% dari seluruh tempat tidur terisi. Penanganan kasus COVID-19 yang kurang baik juga turut menjadi penyebab lonjakan COVID-19 di Kudus meningkat. Sebelum angka kasus COVID-19 mengalami kenaikan, Kudus berstatus zona oranye atau berisiko sedang terhadap penularan COVID-19 selama 3 pekan. Informasi terakhir pada Senin tanggal 7 Juni 2021 ini
terdapat 8.757 kasus positif COVID-19 di Kota Kudus dengan rincian 414 pasien dirawat, 1.280 isolasi mandiri, 6.345 sembuh, dan 718 orang meninggal. Akibat lonjakan ini, Bupati Kudus Hartopo mengeluarkan surat edaran. Surat itu berisi tentang imbauan agar warga tetap berada di rumah demi memutus rantai penularan COVID-19. Surat itu hanya bersifat imbauan, tidak ada perintah untuk menutup pasar, pusat perbelanjaan, atau pabrik. Sebelumnya, imbauan itu hanya berlaku pada 5-6 Juni 2021. Namun kini Bupati Kudus memperpanjangnya hingga Rabu 9 Juni 2021. Nah, itulah teman-teman tadi informasi yang berkaitan dengan COVID-19 yang ada di Kabupaten Kudus ini. Nah, kita berharap supaya pandemi COVID-19 ini cepat berakhir, tidak hanya di Kabupaten Kudus tetapi juga di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Nah, jangan lupa teman-teman untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai teman-teman melanggar protokol kesehatan agar tidak terjadi lonjakan angka COVID yang seperti terjadi di Kabupaten Kudus ini. Oke, mungkin begitu saja informasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Saya pamit dulu, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share video ini jika dirasa bermanfaat dan menarik bagi teman-teman. Oke, saya Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bung Tommy Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.